Bikin toko online sendiri bisa banget bantu teman-teman yang lagi jalanin bisnis nih. Khususnya teman-teman yang sekarang lagi fokus di marketplace. Marketplace tuh kita harus jujur ya, banyak banget bantu kita bisnis online. Tapi nih sayangnya biaya admin marketplace tuh kan makin hari makin tinggi ya. Dari awal sampai dengan sekarang tuh terus meningkat. Akibatnya pastinya ngurangin margin kita pedagang online. Apalagi untuk teman-teman yang reseller atau dropshipper kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya toko online sendiri, biayanya itu lebih pasti dan nggak berubah seenak pemilik platform aja sih. Ya, karena kan toko kita sendiri ya, kita yang ngatur semuanya. So, video ini saya buat khusus untuk teman-teman pedagang online, entah itu punya brand sendiri, dropshipper, reseller, atau yang baru mau mulai bisnis online. Video ini isinya gimana caranya bikin toko online sendiri dengan mudah, murah, tanpa perlu pengetahuan coding. Jadi nih teman-teman udah nggak terlalu bergantung lagi nanti bisnisnya sama platform marketplace. Dan bisa ngembangin toko online khusus produk teman-teman sendiri atau brand sendiri. So, yuk dicoba. Ngiklan bisa ningkatin penghasilan kamu berkali-kali lipat asal tahu cara kerjanya. Nah, untuk kamu yang saat ini mau mulai bisnis online dengan ngiklan, atau kamu yang udah punya bisnis nih dan mau scale up bisnisnya dengan ngiklan tapi bingung harus kayak gimana, yuk kita ngobrol dan sharing-sharing. Cukup masuk ke website mahirngiklan.com dan klik tombol chat saya. Nanti kita bisa atur online meeting untuk bahas bisnis teman-teman nih. Tenang aja, nggak ada biaya apapun kok. Saya tunggu ya. Nah, untuk bikin toko online sendiri ya teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah udah pasti hosting dan domain. Di luar sana banyak banget sih layanan penyedia hosting dan domain, tapi nih satu yang saya rekomendasikan ke teman-teman itu adalah Niaga Hoster. Jadi kalau misalnya teman-teman klik aja link ada di deskripsi, nanti akan diarahkan ke halaman yang ada di layar ya. Nah, kenapa saya sangat rekomendasikan Niaga Hoster? Ada beberapa alasan nih teman-teman. Yang pertama, ada fitur auto install WordPress. Jadi WordPress itu sebutannya CMS sih. Ya, poinnya adalah software untuk bikin website lah. Jadi dashboardnya itu adalah dashboard WordPress nanti. Kenapa kita pakai WordPress? Karena memang udah gampang banget bikin website dengan WordPress. Poinnya kayak gitu. Nah, di Niaga Hoster nanti ada fitur auto install. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk install ulang WordPress kalau misalnya udah beli hosting dan domain di Niaga Hoster. Kemudian yang berikutnya SSL gratis teman-teman. SSL itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman ke sebuah website ya, di pojok kiri ini nih akan ada tanda gembok. Kalau misalnya ada tanda gembok, artinya SSL-nya sudah terpasang atau terinstall. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi data audiens kita dari hacker, dari pencuri data lah, poinnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah terinstall SSL-nya di website kita, sama si Google tuh ngelihat si website ini aman dan artinya akan sangat mudah untuk mengoptimasi SEO-nya atau Search Engine Optimization. Poinnya kayak gitu sih, teman-teman. Dan di Niaga Hoster itu gratis. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting kalau menurut saya, server uptime 99,99%. Dari sekian banyak website yang udah saya beli ya, yang udah saya punya di Niaga Hoster, itu hampir semuanya nggak pernah down servernya. Kalau misalnya servernya nggak down, artinya website kita akan selalu bisa terakses ya, bisa selalu diakses sama audiens kita, sama trafficnya. Kalau misalnya selalu bisa diakses sama si trafficnya, artinya kan potensi penjualan dari website kita itu akan makin lebih tinggi dibandingkan dengan website yang sering down kayak gitu. Terus kemudian berikutnya kelebihannya, ini ada kecepatan dan keamanan. Jadi dia didukung, ini poinnya fitur lah ya, Lightspeed Web Server. Jadi kecepatan di website itu sangat penting teman-teman. Karena kalau misalnya orang masuk ke sebuah website kemudian website yang loadingnya lama kan biasanya di close ya. Kita juga kayak gitu kan ya. Dan itu sangat krusial sekali. Kalau misalnya website kita memiliki kecepatan yang tinggi, itu sangat oke untuk audiens kita. Nah, dari sekian banyak website saya yang ada di di Niaga Hoster, itu hampir semuanya poin atau skor dari page speed-nya itu ada di angka A atau 99%. Itu oke banget sih kalau misalnya udah kayak gitu. Oke, nah udah pasti juga dilengkapi dengan keamanan Immunify 360 untuk melindungi dari hacker, malware, dan virus berbahaya. Dan ini juga cukup penting supaya nanti kalau misal bisnis kita udah gede, kemudian traffic udah banyak, kita bisa terlindungi dari hacker dan malware untuk mengambil atau merusak website kita, kayak gitu. Dan yang terakhir udah pasti CS-nya. Karena gini, untuk beberapa teman-teman yang baru pertama kali bikin website
website atau bikin toko online sendiri dan berjibaku dengan website gitu ya. Kalau menurut saya sih pasti nanti akan ngalamin yang namanya rusak websitenya, entah karena mungkin WordPress salah pasang plugin, salah pasang themes atau salah ngedit themes, itu nggak apa-apa, itu akan dialami oleh teman-teman. Poinnya adalah gimana CS-nya dari penyedia layanan ini membantu kita untuk benerin lagi. Dan pengalaman saya di Niago Hoster itu cukup cepat juga mereka dalam penanganan masalah problem solving kita. Kayak gitu sih kurang lebih teman-teman. Oke, langsung aja kita akan beli hosting dan domain. Teman-teman klik aja link yang ada di kolom deskripsi saya. Dan kebetulan saya juga lagi ada kupon nih, masukin aja nanti pada saat check out, kuponnya namanya Mahir ya, supaya nanti teman-teman dapat potongan harga lebih lagi. Nah, gimana cara dapetinnya untuk hosting dan domain? Yuk kita langsung. Ini nanti teman-teman kalau misalnya udah klik link yang ada di kolom deskripsi, masuk aja ke sini, nanti klik hosting, kemudian pilih yang unlimited hosting. Nah, ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada yang bayi, pelajar, personal, sama bisnis. Saran saya sih teman-teman pilih yang personal karena itu nggak terlalu mahal dan juga nggak murahan juga ya. Dan ada diskon juga yang cukup besar 79% pada saat video ini dibuat. Semoga pada saat teman-teman ngelihat video saya ini masih ada ya. Dan saya pikir sih masih akan terus ada sih. Kemudian juga ini kan per bulan ya. Saran saya sih teman-teman bayarnya per tahun ya. Kenapa bayar per tahun? Karena kalau misalnya teman-teman bayar per tahun, nanti domainnya akan gratis. Jadi gini teman-teman, perbedaan antara hosting dan domain. Hosting itu dia kayak tempat kita nyimpan data, domain itu adalah alamat website kita. Nah, domain harus punya hosting, tempat kita naro datanya, poinnya kayak gitu ya. Dan dua-duanya dijual terpisah sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bayar per tahun, nanti teman-teman akan mendapatkan gratis domain gitu. Asik ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman tinggal pilih aja paket ini. Kemudian yang ini ya, kemudian nanti di bagian bawah pilih yang 1 tahun. Kalau misalnya teman-teman mau dapat diskon lebih besar 79%, ini boleh yang 3 tahunan. Tapi kalau misalnya pengen yang 1 tahunan juga nggak apa-apa. Asal saran saya sangat merekomendasikan untuk yang 1 tahun atau 3 tahun. Karena kalau misalnya 1 bulan itu teman-teman harus beli lagi domain ya per tahunnya. Tapi kalau misalnya ini teman-teman udah dapat gratis domain. Kemudian kalau misalnya udah dipilih paket personal nih ya, kemudian udah dipilih yang paket 1 tahun, nanti teman-teman tambahkan domain apa di sini. Oh ya, untuk tips aja pada saat pemilihan domain, teman-teman harus benar-benar difikirkan ya, yang sesuai dengan emang bisnisnya teman-teman. Misalnya kebetulan saya juga udah ada domain 1 dan domain 1 ya, namanya All Daily Baby, karena saya rencananya di tahun 2023 ini akan mulai dropshipping produk-produk bayi, entah itu baju, kemudian mainan dan yang lain sebagainya. Poinnya kayak gitu. Berhubung kait dengan produknya alldailybaby.com. Nah, kalau misalnya teman-teman produknya jualan produk bayi juga ya sudah, misalnya mainan pusat mainan anak gitu ya. Pusat mainan anak.com misal aja ya, nanti teman-teman difikirkan sendiri. Kalau misalnya udah, tinggal diklik aja cek domain. Kalau misalnya tanda silang seperti ini berarti dia tidak tersedia atau tidak bisa kita gunakan. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya nih. Ada pusat mainan anak.id, ada pusat mainan anak.co.id dan seterusnya. Misalnya saya ganti lagi toko mainan anak gitulah ya. Toko mainan anak.com, dia ada atau tidak, masih silang juga. Misalnya toko baju anak gitu ya, toko fashion deh. Ini sebagai contoh aja, cek domain. Ini masih silang juga. Sudah ada tanda centang, berarti ini bisa kita beli ya. Toko fashionanak.com. Udah, kalau misalnya sudah, tinggal kita tambahkan ke cart. Oke, sudah ditambahkan ke cart, cukup mudah. Totalnya 464.000 hosting plus domain. Kemudian di sini ada fitur pendukung, ada auto install website WordPress, sudah pasti kita tambahkan ke cart aja. Oke, kita sudah tambahkan ke cart. Nanti di sini ada pilihan premium Komodo SSL 125.000. Jadi sebenarnya SSL itu dia kayak semacam fitur yang beli ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah per tahun bayarnya, ini SSL-nya gratis. Jadi kalau misalnya sudah, tinggal teman-teman lanjutkan saja di sini. Nah, tinggal pilih aja iniannya, cara pembayarannya. Misalnya saya pilih bayar BCA virtual account. Banyak sekali ya di sini ya untuk pilihan-pilihan metode pembayaran. Nah, jangan lupa di sini masukkan kode Mahir. Nah, lumayan ya teman-teman. Selamat, Anda berhasil berhemat 1 juta. Wah, luar biasa ya ini untuk diskonnya.
dapat diskon 70% kalau misalnya teman-teman masukkan kode mahir ya. Terus nanti tinggal dibayar aja sebesar 441.625 untuk domain dan hosting selama 1 tahun. Kalau misalnya sudah masuk untuk check out. Nah, pada saat check out nanti teman-teman diminta untuk login atau register. Kalau misalnya masih belum punya akun ya di Niaga Hoster, teman-teman pilih udah pasti register. Kalau misalnya nggak mau repot, tinggal pilih aja daftar dengan Google. Tapi di sini misalnya, oke, saya akan pilih dengan daftar dengan Google ya. Di sini ada email saya yang memang dibuat untuk untuk bikin bisnis. Tinggal dipilih aja emailnya. Oke, sudah iniannya akunnya nanti ada beberapa data yang harus diisi juga. Tinggal kita tunggu dulu dia untuk loading. Oke, sudah. Tinggal check out sekarang lagi. Klik lagi yang di sini, check out sekarang. Kita tunggu. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali register di Niaga Hoster, nanti akan diarahkan ke sini. Silakan lengkapi data Anda untuk melanjutkan pembayaran. Tinggal dilengkapi aja sesuai dengan data yang teman-teman punya, oke? Nah, ini nama perusahaan harus diisi juga ya. Kemudian kalau misalnya sudah, tinggal disimpan saja. Nanti si Niaga Hoster akan menyimpan data. Kita tunggu lagi. Oke, kalau misalnya sudah semuanya selesai, register dan lain-lain sebagainya, teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Kalau misalnya pakai virtual account, udah nggak perlu konfirmasi lagi sih. Tapi kalau misalnya transfer manual, harus konfirmasi. Nah, kalau untuk virtual account, karena saya pilihnya pakai virtual account BCA, tinggal masukkan pembayaran virtual account, nanti akan muncul tagihannya di entah ATM atau M-Banking ya, sebesar sekian. Dapat diskon yang cukup besar, oke? Nah, tinggal lakukan aja pembayaran. Nanti kalau misalnya sudah, nanti teman-teman akan bisa mengakses member area. Kalau misalnya sudah melakukan semua tadi ya, sudah melakukan pembayaran, tinggal kita login aja ke member area kita. Teman-teman masuk aja untuk loginnya nih, teman-teman masuk aja ke homepage dari Niaga Hosternya, niagahoster.co.id. Kemudian nanti di sini pojok kanan atas ada tombol login. Kemudian kalau misalnya sudah login, nanti penampilannya akan seperti saya ya. Akan ada tombol baru yaitu member area. Teman-teman kalau misalnya sudah login, nanti klik aja member area, nanti akan diarahkan ke dashboard member areanya si Niaga Hoster ya. Ini dia panel dashboard dari member area Niaga Hoster ya. Kalau misalnya sudah, nanti teman-teman tinggal cek aja hostingnya sudah aktif atau belum. Kemudian kalau misalnya sudah aktif, cek di bagian domain juga apakah domainnya sudah aktif atau belum. Kalau misalnya harusnya sih udah aktif ya, sesuai dengan apa yang saya contohkan. Kalau misalnya teman-teman ngikutin ya. Kalaupun nanti belum aktif, tinggal minta bantuan CS aja. Dimana CS-nya di pojok kanan bawah ini, yang tanda chat ini. Kemudian nanti ditanyakan aja dengan si customer service-nya, nanti mereka akan bantu kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran tapi status domainnya masih belum aktif. Kalau misalnya sudah aktif, harusnya sih dia sudah karena kita udah pasang auto install tadi ya, auto install WordPress, harusnya WordPress-nya pun sudah terpasang. Nah, kalau misalnya sudah terpasang, nanti teman-teman masukin URL baru aja. Ini kan seperti ini ya. Teman-teman, cara loginnya nih akan saya contohkan. Nanti copy aja URL-nya atau nama domainnya, kemudian slash atau garis miring, kemudian ketik wp strip admin. Nanti akan diarahkan ke halaman yang ini. Nah, ini dia. Nanti diisi iniannya untuk loginnya ya, username dan passwordnya. Kalau misalnya nggak tahu passwordnya, nanti tinggal masuknya lewat sini aja, kelola domain kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti next time untuk pengen langsung masuk ke dashboardnya tanpa perlu ke Niaga Hoster lagi, seperti itu ya cara loginnya ya. Nah, kemudian klik aja remember me nanti supaya dia nge-save dari username sama si passwordnya. Tinggal teman-teman login. Kalau misalnya sudah login, nanti akan diarahkan ke dashboard dari si WordPress. Nah, inilah tempat dimana teman-teman melakukan kreativitas dengan websitenya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus dipelajari nih tentang WordPress. Untuk WordPress sendiri saya sudah buatkan khusus website iniannya, YouTube channelnya namanya Pojok WP. Datang aja ke sana kemudian di-subscribe. Di sana sih saat ini masih belum ada video ya, tapi ada beberapa video yang sudah dalam proses pembuatan untuk teman-teman mendalami seperti apa itu WordPress. Pokoknya menyenangkan banget deh kita bikin-bikin utak-atik website dengan menggunakan WordPress. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu ya untuk yang Pojok WP, nanti akan saya upload videonya kayak gitu. Oke, langsung aja teman-teman.
Sebenarnya udah ada banyak plugin dan themes namanya yang sudah saya install, tapi saya akan tutorialkan juga atau saya akan kasih langkah-langkahnya plugin dan themes apa aja yang perlu teman-teman install. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu plugin itu fungsi tambahan untuk website kita. Sebenarnya kan WordPress-nya teman-teman, websitenya teman-teman nih sebenarnya udah jadi gitu, udah bisa diakses sama orang, sama teman-teman gitu. Tapi penampilannya udah pasti masih buruk banget gitu ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya themes dan plugin atau fungsi tambahan. Ada beberapa plugin yang wajib teman-teman install. Cara install pluginnya nanti teman-teman di pojok di sebelah kiri ini cari aja menu plugin. Di sini kan saya banyak menunya. Kalau misalnya teman-teman baru install WordPress pasti masih sedikit karena di sini saya udah banyak banget install beberapa plugin. Nah, teman-teman masuk ke plugin ini, kemudian install. Nah, ini adalah plugin-plugin yang sudah diinstal ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti tinggal add new aja. Ini yang penting-penting akan saya tambahkan di sini. Kemudian cari yang plugin yang pertama namanya Yoast SEO ya. Yoast SEO. Nah, di sini saya sudah aktif. Kalau misalnya teman-teman belum aktif, nanti posisinya seperti ini. Ada tombol install now. Teman-teman tinggal install now, kemudian nanti kalau misalnya sudah diinstal ada tombol lagi namanya activate, nanti klik lagi activate, nanti otomatis akan berubah menjadi aktif. Yoast SEO ini fungsinya untuk SEO atau Search Engine Optimization supaya nanti mudah di ranking sama mesin pencari Google gitu ya. Itu plugin pertama yang harus teman-teman install. Kemudian sebenarnya ada Lightspeed ya, Lightspeed Cache namanya, cuma di sini sudah diinstal. Harusnya sih kalau misalnya teman-teman ngikutin ini langkah-langkah saya secara otomatis sudah akan diinstalkan ya sama si Niaga Hoster untuk Lightspeed Cache-nya ini. Nah, yang kayak gini bentuknya. Tapi kalau misalnya pun belum diinstal, teman-teman seperti tadi ikutin aja install now kemudian activate. Kalau misalnya sudah aktif, sudah dibiarkan. Fungsi Lightspeed Cache itu dia untuk mempercepat waktu loading dari si website supaya dia lebih ringan lah. Poinnya kayak gitu. Kemudian plugin yang berikutnya, nah ini yang paling penting namanya WooCommerce. Jadi gini ngetiknya ya. WooCommerce ini adalah mengubah website kita menjadi toko online gitu. Poinnya kayak gitu. Nah, yang teman-teman install adalah, bentar kita cari dulu. Nah, ini. Yang ini ya, yang pertama ya, WooCommerce. Nanti seperti biasa tinggal install now, kemudian diactivate. Nanti toko online-nya teman-teman sebenarnya udah jadi. Tapi ntar dulu, akan saya jelaskan satu persatu langkah-langkahnya. Ini pluginnya dulu ya, yang perlu teman-teman install. Kemudian teman-teman akan ada, kalau saya sih menyarankan ada dua pilihan untuk payment gateway-nya nih, untuk di Indonesia sendiri. Yang satu namanya Sendit pakai X. Kemudian yang kedua namanya Mitrans biasa ya tulisannya ya. Boleh teman-teman pilih aja yang mana yang paling baik menurut teman-teman. Nah, ini namanya Sendit yang satu. Kemudian yang berikutnya namanya Mitrans. Oke, sebelum kita install payment gateway-nya nanti supaya kita bisa setting cara pembayarannya di toko online teman-teman harus daftar dulu nih atau sign up dulu antara Sendit atau Mitrans. Nah, tinggal teman-teman bandingkan apa namanya, ada pembayaran apa aja yang mereka sediakan. Kemudian karena kalau misalnya di sini nih, kalau misalnya nih kita lihat ya untuk pembayaran online-nya, ini untuk online payment-nya untuk Mitrans. Nah, kalau di Sendit untuk e-walletnya dia ada ShopeePay tapi nggak ada GoPay. Sementara kalau misalnya di Mitrans untuk iniannya, untuk online pembayarannya, pembayaran e-walletnya mana ya? Di mana ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kita lihat semua metode pembayaran. Di e-walletnya dia ada GoPay, QRIS sama ShopeePay. Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang mana kayak gitu. Cuman kalau lebih lengkap sih di Mitrans ya. Oke, kita daftar aja di Mitrans. Ini yang Sendit kita close dulu, kita daftar sekarang. Nah, ini untuk setup pembayarannya ya. Nah, karena kita memutuskan untuk melakukan pembayaran dengan Mitrans, ini tinggal tadi sudah diklik sign up atau register, nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Setelah klik register atau mendaftar, nanti teman-teman tinggal isi aja iniannya, apa namanya, data yang sesuai dengan keperluannya teman-teman, business name, full name, business email, kemudian business phone number, password dan yang lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal ke register aja. Kalau misalnya sudah register, nanti biasanya akan dikirimkan email untuk email verification, tinggal klik aja link yang ada di sana. Teman-teman sudah terdaftar di
Mitrans. Oke, nah kalau misalnya teman-teman sudah register nanti dan emailnya juga sudah diverifikasi, teman-teman masuk lagi ke Mitrans ya di sini. Kemudian teman-teman login nih, kemudian login dengan email dan passwordnya yang sudah teman-teman daftarkan. Oke, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman akan ada dashboardnya seperti ini. Nanti biasanya akan ada muncul pop-up ya, pada saat teman-teman pertama kali masuk ke dashboard untuk memverifikasi bisnisnya teman-teman. Isi aja sesuai dengan sesuai dengan yang teman-teman punya datanya, entah itu upload KTP, nama bisnis isi aja dengan nama domainnya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, mau bisnis perorangan, di situ bisa pilih bisnis perorangan atau badan usaha. Kalau perorangan nanti harus upload NPWP pribadi, kalau badan usaha harus upload NPWP badan usaha. Sudah seperti itu. Diikutin aja prosesnya, nanti akan terverifikasi bisnisnya. Kalau misalnya sudah terverifikasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman perhatikan di Mitrans. Nanti kita akan setup dulu. Di sini kan ada environment ya. Kita pilih aja dulu yang sandbox ya. Yang sandbox, bedanya apa sandbox dan production? Kalau misalnya sandbox itu kita baru melakukan uji testing transaksi kayak gitu ya, bukan transaksi beneran. Tapi kalau misalnya udah production, nanti kalau misalnya udah masuk production, artinya nanti teman-teman udah siap jualan gitu ya. Poinnya kalau misalnya sudah daftar nih di sini, tinggal kita setup integrasi ke toko online kita ya. Oke, untuk integrasi nanti teman-teman ke sebelah kiri ada WooCommerce di sini. Kemudian teman-teman ke setting. Oh, sebelumnya teman-teman install dulu Mitrans ya. Ini di plugin ya, di add plugin. Sebelah kiri ini kan ada plugin, kemudian add new. Nanti teman-teman cari Mitrans untuk iniannya, untuk pluginnya. Nah, ini dia Mitrans WooCommerce ya. Kemudian teman-teman install now. Ini saya juga belum diinstal ya. Kemudian tinggal di activate. Oke, kalau misalnya sudah, teman-teman masuk ke WooCommerce, kemudian di setting. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal ke payment di sini. Nanti harusnya kalau misalnya sudah dipilih, nanti akan ada di sini Mitrans ya. Di sini all supported payment. Nah, ini Mitrans ada banyak nih, teman-teman. All supported payment di sini ada pembayaran ini ada yang card payment, kemudian GoPay sama QRIS mau diaktifkan boleh. Kemudian juga ada ShopeePay and QRIS nih boleh kita aktifkan. Kemudian ini bank transfer virtual account tinggal diaktifkan aja. Misalnya pengen BCA, BNI, BRI, biasanya kan paling banyak BCA sama BRI ya, sama Mandiri. Cuman kalau Mandiri di sini, kalau di Mitrans dia nggak ada ya, nggak ada iniannya nggak ada virtual accountnya. Mandiri virtual account itu kalau nggak salah ada di Sendit. Jadi mereka ya saingan lah ya, kayak gitu. Di sini ada, di sana nggak ada gitu. Di Mitrans ada, di Sendit nggak ada, di Sendit ada, di Mitrans nggak ada. Biasanya kayak gitu. Tergantung teman-teman nih mau yang mana. Oke, ada beberapa aja ya yang kita pilih. Kemudian di sini tinggal teman-teman manage. Nah, di sini ada merchant ID sama environment. Environmentnya kita pilih yang sandbox dulu. Kemudian sini ada client key sama server key yang perlu kita isi. Di mana merchant ID, kemudian client key sama server key-nya, tinggal kita lihat teman-teman di dashboardnya si Mitrans ini. Jangan lupa pilih yang sandbox ya. Terus kalau misalnya teman-teman udah selesai bikin toko online-nya dan siap jualan, jangan lupa ini diubah menjadi production. Di bagian WooCommerce-nya juga diubah menjadi production. Akan ada client key dan server key yang harus diisi lagi, kayak gitu ya. Jadi beda-beda nih, kayak dua jenis pembayaran. Yang satu cuma untuk virtual aja atau uji coba aja, yang satu benar-benar udah mulai jualan. Oke, saya akan contohkan yang sandbox dulu, caranya seperti apa. Nah, di sini akan ada integration. Klik di integration ini. Di integration sudah diklik, teman-teman tinggal di next aja. Introduction, kemudian nanti di sini ada configuration ya. Configuration diklik nih. Oke, nah ini dia merchant ID-nya. Kita akan copy ke bagian sini. Kemudian client key-nya kita copy lagi ke bagian sini. Kemudian server key-nya kita copy lagi ke bagian sini. Sudah? Kalau misalnya sudah, nih oke nih semuanya dikosongin aja. Kosongin kemudian di save change. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah aman untuk integrasi paymentnya ya. Cukup mudah.
Udah payment gateway-nya udah dipasang, sudah diintegrasi dengan toko online kita. Yang berikutnya ada plugin nih. Ada plugin yang berbayar, namanya Elementor. Jadi kalau misalnya teman-teman cari Elementor gitu ya, Elementor. Nah ini amat sangat kita butuhkan pada saat kita membuat toko online. Sebenarnya harganya cukup mahal teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih harganya, tapi jangan khawatir, saya punya solusinya untuk teman-teman. Kita lihat ininya dulu ya, price-nya. Di sini price-nya untuk harga di website mereka, Page Builder plugin yang kita butuhkan di sini cukup mahal nih teman-teman. $59 per tahun. $59 itu berapa ya? Kurang lebih 700 ribuan ya per tahun. Untuk yang essential plan cuman satu website. Kalau misalnya 3 website dia 99 ya, 1 jutaan. Cukup mahal sebenarnya, cuman saya ada solusi untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen serius, pengen punya toko online sendiri, kalau menurut saya sih ini esensial ya, atau cukup wajib teman-teman punya untuk Elementor Pro. Nggak perlu bayar seharga $59 per tahun, tapi nanti klik aja link yang ada di kolom deskripsi kalau misalnya teman-teman memang pengen punya Elementor Pro, pastinya dengan harga yang amat sangat bersahabat dan jauh di bawah di bawah harganya di website resminya kayak gitu ya. Apakah yang akan teman-teman beli ini bajakan? Tidak, tapi memang sangat resmi. Kenapa bisa dikasih harga yang sangat murah? Karena pada saat Elementor ini dia keluar ya, awal-awal dia berdirinya, dulu mereka punya plan yang namanya unlimited plan. Jadi cukup 1 kali bayar dan dia unlimited website kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen punya Elementor Pro dengan harga yang sangat murah, boleh klik aja link yang ada di deskripsi. Kalau misalnya sudah, nanti akan saya instalkan ke website teman-teman dan akan saya aktifkan license-nya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya sudah terinstall, nanti teman-teman akan punya plugin baru namanya Elementor. Kalau misalnya sudah, nanti di sini di sebelah kiri akan ada Elementor ini, dan ini cukup penting ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan bikin toko online, teman-teman harus punya Elementor dan Elementor Pro sendiri. Sebenarnya Elementor ada free versionnya sih, cuman sangat terbatas penggunaannya. Itu yang berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah Themes ya teman-teman. Themes yang sangat saya sarankan namanya Astra Pro. Astra Themes, WP Astra ini, karena dia, kenapa saya sangat rekomendasikan ke teman-teman, dia sangat cepat untuk waktu loadingnya dan banyak sekali template yang teman-teman tinggal pakai. Jadi teman-teman gak usah bikin dari nol websitenya, tinggal install aja template-template yang udah ada di temanya si Astra ini, gampang banget dan banyak sekali untuk toko-toko online sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, kayak gitu ya ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi pricingnya, harganya di sini untuk Astra Pro-nya sini $44 per tahun ya. Ya ini $44 per tahun. Kalau $44 itu kurang lebih 600 ribuan ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pengen serius bangun toko online sendiri, Astra Pro ini juga saya sangat wajibkan ke teman-teman untuk punya. Gimana caranya punya Astra Pro ini dengan sangat murah? Ada link di kolom deskripsi menuju ke Tokopedia. Nanti teman-teman tinggal beli ke sana. Saya sangat rekomendasikan toko yang saya kasih linknya di kolom deskripsi ya. Karena saya sudah lama menjadi pelanggannya dari toko tersebut. Bukan hasil hacker, kemudian juga bukan bajakan, karena dia punya lisensi resmi juga dengan harga yang sangat murah. Tinggal diklik aja link logo Tokopedia-nya di bawah ya, untuk nanti mereka bantu instalkan ke website teman-teman menggunakan Astra Pro ini. Lanjut aja ya. Nah, kalau misalnya sudah dipasang toko Elementor Pro dan iniannya dan Astra Pro-nya udah wajib teman-teman punya. Nanti kalau misalnya sudah, kita akan harusnya sih Astranya akan muncul seperti ini ya. Klik di appearance, kemudian teman-teman klik Themes, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Astranya sudah aktif kalau misalnya teman-teman nanti sudah lakukan pembelian ya. Cukup murah kalau misalnya di toko yang saya rekomendasikan. Kemudian kalau misalnya sudah nih teman-teman, Astranya udah punya yang Pro, kemudian Elementornya juga udah punya yang Pro, udah deh tinggal kita setup. Setup berikutnya akan sangat cukup mudah teman-teman. Nah, berikutnya adalah tinggal masuk ke appearance, kemudian teman-teman ke Astra Option ya. Di Astra Option ini nanti akan diarahkan ke halaman yang ini ya. Kalau misalnya license sudah aktif, nanti akan ada tanda aktif seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, untuk membangun website dengan Astra ini amat sangat mudah. Teman-teman tinggal klik aja si library yang ada di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang ini. Nah, ini dia teman-teman.
Teman-teman tinggal pilih aja template-template yang bagus di sini, mana yang mau teman-teman gunakan gitu ya. Kalau misalnya toko online berarti di sini tinggal pilih aja online store, online shop, clothing store, jewelry, sport, book dan yang lain sebagainya. Misalnya kita klik online shop ya. Sini akan diarahkan ke sini online shopnya. Nah, di sini ada template-template premium yang sangat bagus. Sebenarnya saya juga udah dipasang, sudah saya install untuk template yang untuk website saya All Daily Baby ini. Nah, teman-teman tinggal pilih deh. Nah, kalau saya pasang yang ini teman-teman, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya sudah milih template, misalnya saya pilih yang ini, tinggal diklik, tinggal di skip and continue, nanti akan diinstalkan oleh si Astra dan Elementornya secara otomatis. Kalau misalnya sudah terpasang, nanti website teman-teman udah siap diedit. Cukup gampang kan? Jadi sebenarnya untuk menghemat waktu, teman-teman cukup punya Elementor dan Elementor Pro, Astra dan Astra Pro dengan harga yang sangat murah sih dibandingkan dengan website resminya, dan itu juga bukan bajakan. Oke, kalau misalnya sudah terinstall dengan template dan themes yang sudah teman-teman pilih, nanti tinggal masuk aja ke dashboard. Nah, inian saya seperti apa sih dashboard saya atau website saya yang sudah diinstal? Saya sih pilih yang tadi ya, themes yang baik tadi. Tinggal saya lihat aja di sini my blog, visit site. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman sudah terinstall, nanti juga bentuknya akan sama seperti saya. Atau sama seperti template yang teman-teman pilih ya. Nah, kalau saya kan yang baby. Nah, ini udah cantik ya website saya sebenarnya. Tinggal kita atur bacaannya, tulisannya, gambar-gambarnya. Gimana cara ngaturnya? Kita masuk ke langkah yang berikutnya nih. Ada yang lupa nih teman-teman. Sebelum kita ngedit tampilan websitenya ya atau themesnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja WooCommerce atau cara kerja toko online-nya teman-teman. WooCommerce ya sebutannya ya. Nah, di WooCommerce sendiri di sini kalau misalnya sudah diinstal, nanti akan ada produk nih di sini ya teman-teman. Saya akan jelaskan gimana caranya upload produk, kemudian pembuatan kategori. Kategori ini cukup penting karena nanti kita bisa mengkategorisasi produk-produk kita kayak gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang kategori tentang WooCommerce-nya dulu. Untuk WooCommerce sendiri nanti teman-teman masuk dulu ke setting ya, menu setting. Tadi kan kita udah integrasi untuk paymentnya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan masukkan alamat kita. Nanti karena di alamat ini nanti akan ditentukan untuk ongkos kirimnya teman-teman. Nah, teman-teman isi aja alamat tokonya atau pabriknya teman-teman atau tempat mengirim barangnya ya, yang lengkap aja sesuai dengan tokonya teman-teman. Diisi aja ini yang lengkap. Kemudian jangan lupa juga di sini negaranya isi aja dengan Indonesia, udah pasti. Indonesia pilih yang sesuai dengan daerahnya teman-teman ya. Saya pilih daerah DKI Jakarta, postcode-nya sesuai kode posnya teman-teman. Ini di Jakarta Selatan. Sell all location, kalau misalnya teman-teman menjual ke seluruh daerah, tapi kalau misalnya sell ke lokasi-lokasi tertentu diisi aja di sini supaya nanti kalau misalnya ada orang yang masuk ke toko teman-teman, misalnya teman-teman ada di Jakarta tapi tidak menjual barangnya ngirim ke Kalimantan misalnya, di exclude aja bagian tersebut Kalimantan, karena kalau nanti ada yang mesen dari Kalimantan nanti dia akan ditolak kayak gitu secara otomatis. Nah, misalnya sudah currency-nya teman-teman pilih di sini Indonesia, kemudian currency position di left, nanti jadi di posisi RP-nya ini ada di kiri atau di kanan dari inian dari harga gitu ya. Kemudian sudah di save change, sudah WooCommerce sudah. Kemudian kita lihat lagi di bagian produk sini apa ya, ada yang perlu disetting atau tidak. Ini nggak usah, ini biarin aja. Oke, weight unit, ukuran iniannya, ukuran beratnya teman-teman boleh dalam satuan kilogram atau dalam gram. Dimension juga boleh dalam sentimeter atau dalam meter. Kemudian reviewnya mau di enable atau tidak. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli, dia bisa review. Kalau saran saya sih di enable aja karena dia akan menaikkan keinginan orang untuk beli ya kalau review ya. Kalau misalnya sudah di save change. Oke, kalau misalnya sudah teman-teman, kita akan install satu lagi plugin nih. Ada yang lupa saya. Plugin, kemudian add new. Nama pluginnya namanya Wongkir ya. Wongkir. Dia nanti untuk ngitung ongkos kirim. Nah, ini kalau saya sudah ya deactivate, teman-teman kalau misalnya belum, nanti tinggal diinstal seperti biasa, kemudian tinggal deactivate. Kalau misalnya sudah semua, oke, aman, kita akan masuk ke produk kategori. Nah, untuk pemilihan kategori atau membuat kategori baru,
di sebelah kiri menu kiri nanti akan ada produk di sini, kemudian teman-teman pilih yang kategoris. Kalau misalnya teman-teman ngikutin langkah-langkah saya dan install Themes-nya langsung dari Astra, biasanya dia akan ada kategori-kategori yang sudah secara otomatis dimasukkan sini. Nanti tinggal delete aja satu-satu apa yang teman-teman tidak butuhkan dan tambahkan apa yang teman-teman butuhkan, kayak gitu ya. Misalnya di sini saya pengen baju anak gitu ya, baju anak lah, baju anak. Slug itu diisi baju strip anak gitu ya, sesuai dengan namanya di sini. Slug itu apa sih? Jadi kalau misalnya saya lihat kategori yang sudah jadi gitu ya, slug itu yang bagian sini nih teman-teman, yang paling bagian akhir, bags gitu ya. Nah misalnya kalau ada yang 2 kata nggak ya, yang 2 kata nggak ada. Nah ini misalnya saya baju anak ya, ini saya tinggal tambahkan add kategori, nanti dia udah otomatis ditambahkan. Slug itu bentuknya seperti ini maksudnya nih, baju strip anak. Nah ini slug namanya ya. Nah kalau misalnya ada orang yang masuk ke kategori ini, kemudian produknya sudah ada yang dimasukkan baju anak, nanti secara otomatis dia akan muncul nih baju-baju anak, produk-produknya kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya sudah baju anak nih saya contohkan, terus kemudian ada lagi misalnya mainan anak, sudah kategorinya sudah jadi seperti ini. Nah sekarang kita akan masuk gimana caranya masukin produknya teman-teman. Ada 2 cara teman-teman untuk masukin produk ke toko online-nya teman-teman. Satu-satu bisa juga yang bulk ya, terserah nanti teman-teman pilih yang mana. Nah, tinggal kita klik aja all product di sini, boleh langsung di add new product sih. Cuman di sini kalau misalnya sudah ada seperti ini nih teman-teman, karena ini produk-produk default dari si Astra ya. Nah, kita akan tambahkan nih add new product. Dia namanya apa nih? Misalnya piyama anak gambar Superman gitu ya. Superman. Kemudian untuk deskripsinya di sini yang di sini short description, kemudian yang bagian bawah di sini di sini short description. Kalau yang ini dia long description. Bedanya apa? Akan saya tunjukkan bedanya. Jadi kalau misalnya saya akan contohkan di bagian sini, misalnya ada yang sudah jadi ya, tinggal kita view aja di sini. Nah, bedanya antara short description, nah di bagian sini nih short description nih, teman-teman. Deskripsi pendek. Kalau misalnya kita turun ke bawah, nah ini adalah deskripsi panjang. Deskripsi pendek itu biasanya ajakan untuk beli aja. Misalnya mainan anak Marvel superhero kayak gitu ya, harga murah kayak gitu, pokoknya ajakan untuk beli. Sementara untuk deskripsi panjang ya sama kayak di sama kayak di marketplace, bahannya apa, kemudian juga keasliannya, kemudian juga apalagi ya, asli mana, kemudian poinnya deskripsi panjang lah ya, paham lah ya deskripsi panjang dari produk itu seperti apa. Kayak gini, ini tampilan produk ya, cukup bagus ya teman-teman ya. Itu dia cara menambahkan produk. Jadi kalau misalnya sudah nih, ini tambahkan produk description-nya, ini dikosongkan aja. Di bagian sini kosongkan. Nah yang paling penting di bagian sini untuk produk datanya, ini isi aja simple product, virtual dan downloadable, ini jangan dicek kayak gitu ya. Kemudian harganya berapa, misalnya diisi aja. Sell price itu adalah harga coret, jadi kayak di marketplace ya, ada 99.000 coret kayak gitu ya, menjadi 79.000 kayak gitu. Kemudian inventory diisi. SKU ini cukup penting teman-teman, karena kalau misalnya nggak ada SKU nanti dia nggak akan bisa tampil harganya. Jadi SKU di WooCommerce tinggal diisi aja apa. Kemudian juga teman-teman bisa manage stok. Jadi nanti stoknya teman-teman di toko ada berapa, isi aja 50 kayak gitu ya. Kemudian ini dikosongin aja. Shippingnya beratnya berapa, misalnya 1 kilo, ini ukurannya 3, dimensionnya berapa. Ini dia opsional sih kalau untuk kalau untuk dimension ya. Shipping class-nya nggak usah. Kemudian link produk nih nggak usah. Upsell cross sell. Kemudian atribut nanti untuk upsell dan cross sell akan saya jelaskan nanti ya, belum di sini. Atribut kosongkan, advance kosongkan, kemudian get more option kosongkan. Kalau misalnya sudah, teman-teman nanti bagian sebelah kanan ini produk kategorinya apa? Misalnya tadi kan saya baju anak ya, berarti akan saya cari fashion anak, baju anak. Di sini saya tinggal klik kategorinya. Makanya bikin kategori cukup penting ya teman-teman ya. Terus produk image-nya, ini gambarnya ya, gambar yang akan teman-teman tampilkan ke para audiens atau para orang yang akan beli. Ini akan contohkan misalnya ini gitu ya. Ini tinggal set produk image-nya, sudah seperti ini. Kalau misalnya sudah semuanya diisi, teman-teman tinggal publish. Nanti produknya akan muncul. Nah,
seperti ini. Tinggal dilihat aja cara ngelihatnya di sini. Tinggal teman-teman klik, nanti dia akan diarahkan ke halaman dari si produknya kayak gini. Nah, ini kan saya nggak isi ya. Ini harganya 327.000, stoknya ada 50, short description enggak, kemudian untuk deskripsi panjangnya juga saya nggak isi, kayak gitu ya. Itu dia cara ngisi atau cara bikin masukin produk ke toko online-nya teman-teman untuk satu-satu. Gimana kalau misalnya pengen masukinnya berbarengan? Nah, teman-teman tinggal klik aja all product. Berbarengan itu maksudnya bulk ya. Bulk itu sekaligus semuanya. Di sini teman-teman pilih dulu yang export nih, teman-teman ya. Export untuk mendapetin template-nya. Nah, apa aja yang mau diekspor? Export all column aja gitu ya. Kemudian generate CFP. Oke, kalau misalnya sudah di-download, nanti teman-teman buka kayak gini template-nya. Nah, teman-teman tinggal isi aja deh nih. Tipenya simple, isi aja simple semuanya ya. Kemudian SKU-nya seperti biasa, teman-teman isi SKU barang kayak apa. Kemudian nama barangnya apa, nama produknya, publish ini satu semua. Publish itu maksudnya sudah dipublish ya, atau sudah di launching kayak gitu. Feature-nya enggak, dinolkan saja. Visibility-nya visible. Ini ada short description dan deskripsi lengkap dan deskripsi pendek dan deskripsi panjangnya. Ini dead sale ini dia diskon ya, harga diskon atau harga coret mau mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kalau misalnya belum dikosongkan saja. Dan seterusnya teman-teman isi semuanya. Kategorinya, tagnya kosongin aja kalau misalnya pengen dikosongin. Kategorinya teman-teman isi, kemudian shippingnya kosongin, image-nya kosongin dulu karena nanti kalau misalnya pengen upload image aja satu-satu kalau misalnya sudah di upload iniannya produknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah nih teman-teman sudah diisi semua, tinggal kita save aja untuk bulknya ya, untuk bulk uploadnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen yang bulk produk misalnya tadi sudah diisi CSV-nya, nanti teman-teman klik all product kemudian import. Kalau misalnya sudah import, tinggal pilih CFP yang tadi yang sudah teman-teman edit dan isi dengan produk-produknya teman-teman. Tinggal di-upload, kemudian nanti produknya secara otomatis akan muncul di produk yang sudah dipublish atau sudah di-upload gitu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, itu dia gimana caranya isi produk dan sedikit penjelasan tentang cara kerja dari si WooCommerce. Oke, setup WooCommerce udah, isi produk udah siap jualan, tapi kan tampilannya masih jelek ya. Nah, sekarang di bagian berikutnya kita akan masuk gimana caranya untuk setting tampilan dari toko online-nya teman-teman. Ini yang paling asik sih ya. Oke, kita langsung aja nih. Nah, dari sini teman-teman masuk ke halaman page, kemudian klik all page ini. Nah, yang kalau misalnya teman-teman ikutin langkah-langkah yang sudah saya kasih, nanti sebenarnya kan udah akan ada page-page yang sudah di-download dari si Astra itu ya. Nah, teman-teman cari yang ada bacaan home page-nya. Nah, ini dia. Home front page yang ada bacaan front page-nya ya. Inilah yang akan kita edit teman-teman. Kemudian di sini tinggal kita edit with Elementor. Kita buka di tab yang baru. Ini akan kita edit untuk tampilan dari homepage-nya. Nah, seperti ini teman-teman halamannya yang akan siap kita atur atau edit tampilannya. Sini ada Elementor ya sebelah kiri. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang cara kerja si Elementor. Jadi, Elementor itu sebenarnya namanya page builder istilahnya ya, atau ya page builder pembuat halaman gitu ya. Jadi cara kerjanya itu mirip-mirip dengan Photoshop. Jadi di Elementor sendiri nanti teman-teman akan bisa menambahkan section, namanya ada section baru ya. Nah, section ini teman-teman bisa pilih beberapa. Misalnya ada section yang berapa row, ada yang 1 row, ada yang 3 row, bentuknya seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini, penjelasan singkat tentang si si Elementor. Nah, ini namanya 1 row. Nanti tinggal dipilih aja. Kemudian di sini ada 3 row. Contohnya kayak gitu ya. Di dalam suatu section ini baru ada kita bisa memasukkan konten. Ini kontennya misalnya. Nah, di sebelah sini nih saya warnain biru deh. Gitu ya. Kemudian di sini ada konten kayak gitu ya. Nah ini nanti akan menjadi 3 bagian teman-teman kayak gini. Ini misalnya saya warnain merah. Nah, jadi nanti cara editnya adalah yang perlu teman-teman perhatikan di sini, teman-teman bisa edit bagian semuanya atau disebutnya sectionnya, atau teman-teman bisa edit bagian row-nya yang tengah-tengah sini. Kalau misalnya teman-teman edit bagian sectionnya, artinya semuanya akan terpengaruh nih si row-nya. Kalau misalnya teman-teman edit bagian sectionnya, berarti
Kalau misalnya teman-teman edit bagian row-nya nih, yang bagian hitamnya ini, berarti yang bagian dalamnya aja yang terpengaruh. Yang bagian merah dia nggak akan terpengaruh. Entah itu warna, entah itu background, entah itu tulisan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian bagian dalamnya ini kontennya. Kontennya itu bisa heading, bisa paragraf, bisa image, bisa button, dan yang lain sebagainya. Kayak gitu ya. Seperti ini sih cara kerja dari si Elementor. Supaya nggak bingung akan saya contohkan aja deh. Misal, di sini akan saya tambahkan section baru. Tinggal klik tambah tadi ya. Saya ulangi, tinggal klik tambah kalau misalnya pengen nambah section baru. Kayak gitu. Kemudian teman-teman tinggal tambah nih, ada beberapa macam sebenarnya cara nambahkannya. Teman-teman tambahkan ini, add new section. Nah, mau berapa row nih? Misalnya saya akan pilih 3 row gitu ya. 3 row, nah nanti akan ada 3 konten nih. Satu akan ada 3 row. Ini row-nya, ini yang saya sebut ngedit section. Teman-teman tinggal klik, kemudian di sini ada edit sectionnya. Kemudian kalau misalnya klik yang bagian sininya, berarti teman-teman edit kolom. Ya, terus di sini ada 3 kolom. Cara nambahin kontennya gimana? Tinggal teman-teman klik tanda tambah ini, ya. Nanti akan ada konten-kontennya nih. Konten-kontennya macam-macam. Ada yang heading, ada yang image. Nah, kalau misalnya yang basic ini dia yang free sampai sini doang. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya yang pro, nanti akan ada tambahan fungsi-fungsi yang berikutnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya Astra ya, nanti akan ada tambahan-tambahan dari si Astra juga untuk fungsi-fungsinya. Misalnya saya mau nambah kolom yang pertama ini, dia bentuknya image. Ini image, teman-teman tinggal drag aja image ini ke tanda tambahnya. Klik. Nah, nanti akan ada muncul image. Image-nya apa? Tinggal teman-teman klik yang tanda pensil atau edit image-nya atau edit kontennya, nanti tinggal choose image-nya apa gitu ya. Terus misalnya di kolom yang kedua nih, kolom yang kedua tinggal diklik tanda tambah. Saya pengen di sini ada heading gitu ya, atau tulisan besar, tinggal kita drag ke sini seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya di bagian ketiganya saya pengen di sini ada paragraf atau ada teks tinggal dipilih teks di sini. Tinggal teman-teman isi deh. Nih tinggal teman-teman klik tanda pensilnya, kemudian sebelah kiri layarnya tinggal teman-teman tambahkan tulisannya. Misalnya promo baju bayi termurah gitu ya. Termurah. Nah, untuk mengeditnya teman-teman tinggal klik tanda pensil yang ada di sini. Nanti akan ada 2 macam nih untuk ngeditnya. Ada yang kontennya apa, stylenya apa, sama yang advance ya. Nah, kontennya tadi, tulisannya. Kalau untuk konten si image, ini berarti gambarnya, sama size-nya, atau alignment-nya, dan yang lain sebagainya. Poinnya adalah, untuk menggunakan Elementor ini mirip-mirip pada saat kita menggunakan Photoshop gitu ya. Photoshop kan ada tools-toolsnya. Nah, gimana bagusnya menggunakan tools itu ya kreativitas kita diuji gitu ya. Sama di sini juga sama di Elementor ini. Kita sudah disediakan alatnya, tools-toolsnya, tinggal kreativitas kita aja untuk membentuk sebuah page yang bagus kayak gitu, atau yang page yang oke banget gitu ya. Saya nggak akan menjelaskan secara dalam di sini tentang Elementor karena saya sebenarnya sudah bikin konten juga tentang tutorial Elementor di channel saya yang satu lagi namanya Pojok WP. Teman-teman tinggal masuk aja ke sana, di subscribe supaya nanti dapat update-nya pada saat saya mengupdate tentang tutorial Elementor Pro untuk teman-teman yang memang ingin mendalami tentang cara pembuatan website dengan Elementor kayak gitu ya. Ini kalau misalnya sudah, ini saya hapus saja. Kita akan edit aja untuk yang kita akan coba edit aja yang memang sudah disediakan sama si Astra Pro. Itulah kenapa saya sangat sarankan teman-teman untuk menggunakan Astra tadi. Teman-teman udah nggak usah harus bangun dari nol lagi gitu ya. Karena sudah disediakan template-nya seperti ini gitu. Nah, misalnya saya mau edit bagian ininya nih. Bagian si tulisannya nih, Baby Essential Fashion and Nursery. Jadi misalnya semua kelengkapan bayi kesayangan Anda gitu ya. Untuk tulisannya atau untuk fontnya udah cukup bagus, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ganti font, berarti masuknya ke menu style sini. Nanti akan ada tipografi. Teman-teman tinggal pilih fontnya apa gitu ya, size-nya.
ketebalannya, transform style dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa teman-teman edit dengan kreativitasnya teman-teman kayak gitu. Kemudian kalau misalnya pengen ganti juga bagian paragraf ini, tinggal diklik kemudian diganti. Atau misalnya teman-teman pengen ganti gambar, tinggal klik aja edit image kemudian pilih gambar yang sesuai. Bisa nanti teman-teman tinggal upload foto di bagian upload, kemudian select file, nanti pilih aja foto yang memang sesuai dengan keinginannya teman-teman gitu ya. Misalnya di sini saya mau ganti yang ini deh, bayinya lagi tidur gitu ya. Nah misalnya kayak gini, ini kan kurang bagus ya, kecil banget gambarnya. Saya akan kembalikan lagi ke gambar bayi yang ini misalnya. Oke, di sini bisa saya ganti-ganti width-nya, tuh dia makin lebar seperti ini ya. Width-nya di sini seperti itu. Poinnya teman-teman dapat ya, kurang lebih. Ini juga teman-teman bisa edit untuk gambar-gambarnya yang memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, yang paling penting yang perlu saya sampaikan di sini sebenarnya pada saat pengen mengedit itu gimana caranya memasukkan produk di page yang mau teman-teman edit gitu ya. Entah itu homepage atau di About Us dan yang lain sebagainya. Ini kan produknya sudah ada nih. Nah, kalau misalnya kita klik menu edit sini, di sini kan kita agak pusing ya, ada bentuk-bentuk yang coding-coding kayak gini. Nah, ada dua cara sebenarnya dengan coding ini untuk memasukkan, ini namanya shortcode untuk memasukkan produknya, atau ada cara yang berikutnya. Mendingan kita pakai yang cara berikutnya. Nah, misalnya ini akan saya masukkan mau masukkan produk ya. Di sini kita klik kolom, kemudian klik tanda plus, kemudian di sini teman-teman langsung cari aja produk. Nah, untuk produknya di sini, nih, di sini ada produk, tinggal teman-teman masukkan. Udah langsung muncul kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu konten-konten nih, nggak usah perlu shortcode yang perlu kita hafalkan gitu ya. Nah ini kan di kontennya ini ada 4 kolom 4 row. Misalnya saya pengen masukkan 1 row aja deh, atau 2 row gitu ya, 2 baris. Nah ini 2 baris, 1, 2, atau teman-teman mau masukkan 1 baris aja, misalnya 5 kolom 2 baris seperti ini. Nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, diatur sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Saya akan kembalikan ke 42. Nah misalnya di sini teman-teman mau memasukkan gue pengen masukin produk dengan kategori tertentu gitu ya. Nah nanti teman-teman tinggal edit aja di bagian query ini. Klik di query, kemudian di bagian include, kemudian di sini bagian latest product, oke, tinggal di include by, nanti teman-teman tinggal klik term, kemudian kategorinya apa? Tadi kan ada saya bikin baju mainan ya. Klik aja di baju, nanti ada produk kategoris baju anak. Tinggal klik baju anak. Nanti produk yang akan muncul di sini adalah produk-produk yang kategorinya adalah baju anak. Artinya nanti teman-teman memang kategori sangat penting ya. Di awal harus bikin kategorinya dulu gitu ya, dengan berbagai produk yang teman-teman punya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ada 2 cara memasukkan produk di Elementor dengan shortcode yang saya pun agak pusing gitu ya ngeliat shortcode-nya, atau dengan cara langsung. Dengan cara langsung aja ya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, yang berikutnya mungkin ini ya, kalau misalnya teman-teman mau masukkan bestseller, berarti nanti teman-teman perlu bikin kategori bestseller ya. Nanti untuk mengisi bestseller berarti nanti untuk yang diincludekan produknya berarti berdasarkan terms dan kategorinya adalah bestseller. Secara otomatis nanti dia akan masuk ke bestseller. Apakah satu produk boleh lebih dari 2 kategori? Boleh, bahkan satu produk bisa masuk ke 5 kategori dan seterusnya. Kayak gitu ya. Misalnya produknya bestseller dan produknya itu dia masuk ke kategori mainan gitu ya. Ya sudah, berarti dia akan masuk ke kategori mainan sama kategori bestseller. Kayak gitu teman-teman. Nah ini add to cart juga dia nanti secara otomatis akan muncul kalau misalnya WooCommerce-nya sudah diinstal. Selanjutnya teman-teman sekali lagi tinggal berkreativitas saja untuk edit bagian homepage-nya ini. Dan kalau misalnya homepage-nya sudah diisi juga, nanti page-page yang di sini kan di atas nih, page-page yang sudah tersedia yang teman-teman butuhkan itu perlu diedit juga ya. Misalnya testimonial, kontak us, kemudian blog dan yang lain sebagainya. Maksudnya gimana sih? Gini, kita masuk lagi ke dashboard ya. Kemudian ke all page ini. All page nanti dia akan ada about us nih. Kalau misalnya about us kita lihat, kita view, nanti di sini akan muncul seperti ini halaman about us-nya. Nah ini teman-teman tinggal edit aja seperti tadi yang saya contohkan ya. Terus kemudian ada lagi misalnya kontak us-nya. Kontak us-nya tampilan defaultnya atau tampilan awalnya dia seperti ini.
kayak gini. Tinggal teman-teman edit aja dan seterusnya sesuai dengan template atau themes yang teman-teman pilih, atau ya template dari Astra Pro-nya yang teman-teman pilih. Cukup mudah sebenarnya, tinggal teman-teman berkreativitas saja, klik aja, nggak usah takut rusak karena banyak sekali tersedia tutorial tentang Elementor Pro di YouTube. Dan kalau misalnya teman-teman mau dapat tutorial dari saya, tinggal subscribe aja pojok WP ya untuk channel YouTube-nya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman. Di sini kan teman-teman kalau misalnya lihat iniannya, misalnya visit site ya. Visit site. Ini saya close dulu yang lainnya. Tinggal di leave aja. Nah, kalau misalnya di visit site, nah di bagian atasnya ini kan ada menu-menu yang kita tidak butuhkan ya. Berarti kan kita harus atur nih. Aturnya bukan di sini. Di mana? Yuk, kita masuk. Teman-teman masuk ke dashboard dulu, kemudian ke appearance, kemudian masuk ke menus. Di sini kita buka. Nah, bagian menu ini tinggal kita atur deh. Di sini kan tadi menu-menunya banyak sekali ya. Di sini ada demo dan yang lain sebagainya. Teman-teman tinggal bulk select, hapus yang tidak teman-teman butuhkan. Ini akan saya hapus beberapa yang saya tidak butuhkan. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal remove selected item. Tinggal di save menu. Sekarang kita lihat lagi seperti apa tampilannya. Ini tinggal kita reload lagi, nanti dia akan muncul menu-menu yang memang kita butuhkan. Home, shop, about us, testimonial, kontak us, shop, sama blog. Misalnya oh saya nggak mau shopnya di sebelah sini deh. Saya pengennya, shop ada 2 ya di sini ya. Coba kita lihat menunya, sini shop ada 2. Nah di sini, yang satu saya hapus misalnya bagian ini. Oke, ini saya hapus, tinggal di remove. Seperti itu. Nah misalnya saya pengen shopnya di bagian belakang gitu ya. Pengennya blognya dulu, ini tinggal teman-teman drag aja dari home ke bagian bawah seperti ini. Home, blog, shop, about us. Misalnya saya pengen about us-nya samping kontak us, ini tinggal diturunin seperti ini. Terus di save menu. Sudah, tinggal kita lihat lagi seperti apa. Ini kan ya, home, blog, shop, testimonial. Jadi urutannya ini sesuai dengan mana yang atas dan mana yang bawah di bagian menu ini. Kayak gitu ya. Nah, misalnya nih saya pengen bikin sub menu di bawah shop ya, menu shop. Jadi, apa itu sub menu? Jadi kalau misalnya ini kan menu namanya. Kalau misalnya muncul tanda panah, nanti akan di bawahnya akan muncul namanya sub menu. Saya pengen sub menunya itu dia ada kategori produk saya, kayak gitu ya. Tadi kan udah ada beberapa kategori yang saya buat ya. Kita masuk dulu ke kategori produk. Beda ya antara kategori post yang di sini sama kategori produk. Kalau post kategori itu post biasa, artikel. Kalau produk dia masuknya ke kategori produk. Nanti teman-teman bikin, lihat dulu slagnya. Ini baju anak, ini tinggal di view aja. Baju anak di view, kemudian sama mainan anak di view, kayak gitu ya. Nah ini akan ada menu kategori ya, kategori produk gitu. Ini piyama anak sudah masuk nih. Kalau mainan anak belum ada produk ya. Gimana cara bikinnya? Gini. Jadi teman-teman masuk ke custom link dulu. Nah URL-nya teman-teman masukkan URL halaman yang ini. Tinggal di kopas aja. Kemudian masuk ke menunya. Ini tinggal diisi. Kemudian teman-teman link teksnya misalnya tadi baju anak ya. Baju anak. Kayak gitu. Kemudian add to menu. Add to menu. Kemudian baju anaknya ditaruh di bawah shop. Tapi digeser sedikit ke kanan. Seperti ini. Nah ini menu, ini namanya sub menu. Kalau misalnya dia agak mencorong ke kanan, kayak gitu ya. Kemudian kategori yang berikutnya adalah mainan anak misalnya. Kita masukkan ke menu. Sini kita klik, kita kopas maksudnya untuk URL kategorinya. Kemudian link teksnya kita masukkan mainan anak, kayak gitu. Kemudian kita add to menu. Sudah, mainan anak kita jadikan sub menu dari si shop. Seperti ini. Kemudian sudah di save menu. Nah, sudah kan ya? Kita lihat lagi di homepage-nya seperti apa nanti. Jadi ada tanda panah. Kalau misalnya saya arahkan ke sini akan ada baju anak dan mainan anak yang kalau misalnya orang-orang klik baju anak, dia akan masuk ke produk-produk yang memang kategorinya adalah baju anak. Kayak gitu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi tinggal diatur menunya apa yang teman-teman butuhkan. Kayak gitu. Oke, penampilan udah, bagian menu juga udah sesuai dengan keinginannya teman-teman. Sekarang kita akan setup dulu ongkirnya atau bagian shippingnya ya. Untuk shipping produk. Tadi kan kita pakai plugin Wongkirnya, plugin Wongkir ya. Nah, teman-teman masuk ke menu setting di sini untuk kita setting bagian pengirimannya. Kemudian masuk ke menu shipping. Nah, nanti akan menu shipping ya di sini. Nah, di sini kan sebenarnya udah shipping metode pakai Wongkir ya. Kemudian teman-teman klik
manage shipping method, karena ada beberapa yang perlu kita atur dulu nih teman-teman ya. Nah di sini oke ya, jadi nanti teman-teman hanya akan bisa JNE, Pos Indonesia sama Tiki kalau misalnya akunnya akun gratisan. Tapi kalau misalnya teman-teman upgrade gitu ya, upgrade akunnya, nanti bisa pakai yang lain-lainnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk JNE juga sebenarnya udah bagus sih sama si Tiki. Nah teman-teman tinggal edit di sini Wongkir, kemudian teman-teman edit. Nah, shipping origin province-nya sesuai dengan tokonya teman-teman pada saat pengiriman. Misalnya saya isi DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, kemudian di Pesanggerahan gitu. Kemudian short shipping di no-kan saja. Kemudian ETA-nya boleh estimated time arrival, maksudnya estimasi sampainya ke orang-orang tersebut. Nah ini misalnya base card content weight will be calculated. Jadi bungkusnya tuh berapa gram. Jadi nanti akan dijumlahkan kan antara gram produknya sama gram si bungkusnya. Poinnya kayak gitu. Sana kita isi aja 10 gram lah. Kayak gitu. Kemudian ini yang perlu teman-teman atur nih ya. Kita harus dapat API key-nya dulu. Kita harus daftar dulu di Raja Ongkir ini. Raja Ongkir di akun, kemudian nanti teman-teman daftar. Ya, daftar kalau misalnya masih belum punya. Misalnya akan saya pilih All Daily Baby, username-nya, kemudian untuk iniannya emailnya. Oke, username-nya tinggal dipilih, terserah teman-teman, kemudian emailnya diisi dengan email yang untuk bisnisnya teman-teman. Passwordnya juga diisi, tinggal captcha-nya, kemudian daftar. Sudah, kan ada email aktivasi akun, tinggal dicek aja emailnya. Nah ini dia. Untuk Raja Ongkir, aktivasi akun. Sudah? Oh, sudah diaktifasi. Sekarang kita masuk ke iniannya, username tinggal dimasukin. Oke, sudah masuk. Nah, kalau misalnya akun kita sudah diaktifasi, nanti teman-teman balik lagi ke sini, kemudian klik here yang ada di sini di Wongkir setting ini ya. Masih halaman yang tadi di dashboard yang teman-teman, di open new page aja, nanti akan diarahkan ke sini ya. Diarahkan ke sini, ini udah, kemudian masuk ke panel. Nah ini dia API key-nya teman-teman ya. Jadi nggak boleh diketahuin orang-orang. Ini akan saya blur aja ya. Nah ini teman-teman kopas di sini. Sudah, tinggal di save. Oke. Courier is required. Oke, bentar. Nah ini dia. Teman-teman pilih JNE. Internasional kita nggak punya karena kita hanya punya yang starter. Oke, JNE deh. JNE. Nah ini dia. JNE apa gitu ya. Tinggal kita pilih, kemudian di save change. Sudah selesai shipping methodnya. Sudah ke setting, iniannya semuanya. Sekarang kita testing untuk penjualannya ya. Jadi kan sekarang untuk payment gateway-nya sudah kita setting untuk yang sandbox ya, untuk virtual dulu, untuk uji coba transaksinya berhasil atau tidak. Nanti kalau misalnya berhasil di sandbox, tinggal teman-teman atur ulang untuk iniannya client servernya, kemudian key webnya yang tadi ya, yang sudah kita setting itu ke bagian production kalau misalnya memang sudah siap jualan. Nah kita akan testing nih teman-teman, apakah payment gateway-nya berhasil atau tidak. Ini bagian terakhir ya, kita masuk ke all product, kemudian kita masuk ke produknya. Misalnya teman-teman yang mau di testing yang ini deh gitu ya, tinggal di view aja. Nah ini linknya tinggal teman-teman kopas, Ctrl C, nanti teman-teman masuk ke incognito di Chrome, tinggal di V supaya teman-teman ke log out dulu ya sama si websitenya. Dah seperti ini bentuknya kan. Ini harganya 8,50. Oke, contoh aja deh. Kemudian tinggal teman-teman add to cart. Kita akan ini simulasi pembayaran. Sudah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan kupon di produknya boleh. Kemudian nanti mungkin lebih lanjutnya kita ini ya ke tentang kupon dan yang lain sebagainya. Ini kita Jakarta Barat nih contoh aja. Nah ini udah ya, dia bisa pilih nih untuk shippingnya ya kan, JNE untuk 1-2 hari atau JNE CTC yes gitu ya, tadi udah kita setting. Nah kalau misalnya udah, tinggal di proceed checkout. Sudah, mereka harus ngisi first name, last name, dan kebutuhannya mereka, kebutuhan datanya ya maksudnya ya. Nah inilah kelebihan dari punya toko online sendiri ya teman-teman, karena teman-teman mendapatkan data mereka semua. Kalau misalnya di marketplace kan teman-teman nggak dapat ya untuk data transaksinya, entah alamat mereka, kemudian email mereka, nomor telepon mereka, yang untuk berikutnya teman-teman bisa jual ulang untuk produk-produk yang teman-teman punya. Misalnya mereka udah beli mainan anak, misalnya mainan edukasi balok gitu ya, mungkin bulan depan bisa ditawarkan lagi mainan edukasi
aplikasi untuk puzzle dan seterusnya. Jadi mereka bisa melakukan pembelian audiens yang lama atau customer yang lama itu bisa melakukan pembelian ulang kayak gitu ya. Kita bisa resell lagi ke mereka, menjual ulang. Jadi unlimited untuk potensi penjualannya dari satu customer. Sebenarnya sih seperti itu keuntungan kalau misalnya teman-teman punya inian sendiri gitu, punya toko online sendiri. Misalnya kita isi aja, asal aja nih kita isi. Nah, mereka kan diwajibkan untuk isi ini ya, untuk isi datanya. Data inilah yang teman-teman akan manfaatkan. Selain itu kalau misalnya teman-teman datanya udah banyak kayak gitu ya, teman-teman bisa bikin lookalike audience di Facebook Ads kah, atau di Google Ads kah, atau di TikTok Ads kah, sehingga nanti untuk mencari interestnya atau targetingnya pada saat teman-teman pengen ngiklan di sosial media itu udah nggak perlu nyari-nyari lagi, tapi ambil aja dari data yang ada di toko online teman-teman. Kayak gitu. Asik kan? Seru kan? Oke, kalau misalnya kita udah ship to a different address, kalau misalnya mereka pengen kirimnya ke alamat yang lain, ini kita uncheck aja. Terus kalau misalnya mereka pengen kasih notes atau catatan untuk kita, misalnya, Mas ini mainannya ke bungkusnya atau paketnya dipisah ya, seperti itu bisa mereka isi. Ini biarin aja. Nah, sudah, tinggal kita place order. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini checkout, mereka akan proceed to payment. Oke, mereka tinggal melakukan pembayaran ya. Nih nanti virtual account-nya akan muncul nih. Nah, virtual account-nya akan muncul. Nah, seperti ini ya. Mereka akan melakukan pembayaran dan statusnya tinggal kita lihat di website kita. Di sebelah sini order, tinggal kita lihat bagaimana sudah masuk belum. Nah, ini dia ya. Berarti mereka pending payment. Kalau misalnya mereka udah transfer dengan virtual account ke Mitrans atau payment gateway-nya, nih nanti secara otomatis dia akan akan complete payment-nya kayak gitu. Kalau misalnya statusnya sudah komplit, kita tinggal melakukan kemas barang dan tinggal tinggal kirim gitu ya. Kelebihan yang berikutnya kita bisa resell misalnya mereka sudah melakukan pembayaran, kita udah kirim dan produknya udah terkirim dan sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa melakukan jualan ulang atau retargeting istilahnya dengan iklan Facebook Ads, TikTok Ads maupun di Google Ads. Fungsinya apa? Karena biasanya orang yang sudah melakukan pembelian di toko kita, kalau misalnya kita tawarkan ulang, kesempatan untuk closing lagi itu akan cukup tinggi dibandingkan kita mencari interest atau targeting baru gitu ya. Kalau di dalam digital marketing kan ada namanya bottom of funnel, kemudian middle of funnel, kemudian top of funnel. Orang yang sudah melakukan pembelian di toko kita itu sudah masuk ke top of funnel atau istilahnya itu sudah hot market. Kalau misalnya kita jual lagi, kemungkinan closingnya akan jauh lebih tinggi. Gitu fungsi dari toko online. Karena kalau misalnya kita hanya punya jualan di toko marketplace, kan kita tidak bisa melakukan itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan toko online teman-teman sudah siap ngasilin duit. Tinggal tarik traffic aja ke websitenya, entah dengan ngiklan atau organik di sosial media. Jangan lupa dipasang pixel ya, dan dipasang juga Google Analytics. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Kalau udah punya toko online sendiri, biasain ya untuk lakuin transaksi di toko online-nya teman-teman sendiri dan mulai lepas ketergantungan dari marketplace. Gimana? Gampang kan? Yuk dicoba.